Mbak Nini, ini ada informasi yang baru, tapi masih pembukaan ini. Jadi biasanya saya pikir kita dibuka langsung kemudian dengan isinya, tapi ternyata diselingi oleh makan malam dulu. Ya, saya pikir bagus ya karena ini kaitannya dengan Menteri Informasi karena banyak sekali beredar berita-berita yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu 4 menteri ini memang Ya, menteri-menteri yang sangat penting, urgen dalam mengambil keputusan. Apalagi Menteri Luar Negeri, ya. kita tahu ada 3 orang warga negara Indonesia yang terkena virus corona di Prince Sing- Diamonds kemarin, ya. dan masih ada beberapa yang masuk isolasi sekarang, masih Di Singapura observasi. sudah sembuh, kita bersyukur. Yap. Jadi ini kebijakan 4 menteri ini yang harus menjadi langkah utama nantinya ke depan pemerintah akan melakukan apa. Ya, baik. Dan saya pikir beberapa kondisi di lapangan, Mas, kita tidak bisa mengesampingkan kalau berita-berita yang ada itu seringkali sangat simpang siur. Iya. Sangat simpang siur dalam artian masyarakat tidak mendapatkan berita yang clear dari pemerintah itu seperti apa. Oleh sebab itu saya pikir situs resmi dari pemerintah ini yang harus benar-benar dilakukan, yang harus benar-benar di update terus menerus situsnya seperti apa. Oke. Dan kita sudah kedatangan Ibu Dokter dari Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta Timur, Ibu Dokter Dia Handayani, spesialis paru. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Iya, Ibu, saya harus sampaikan Ibu seharusnya datang ke sini agak terlambat, Iya. karena koreksi kalau saya salah, Ibu agak sibuk atau sangat sibuk menangani kasus yang terkait corona? Tidak sih, cuma karena memang kesibukan di rumah sakit, jadi saya baru bisa menangani pasien yang lain sebenarnya. Kesibukan yang lebih karena ada virus corona atau memang kesibukan hari-hari biasa? Memang agak bertambah karena kita harus koordinasi, rapat dan sebagainya. Oh, hanya gitu. itu ya. Tapi bahwa ada, saya sebelum Ibu datang tadi saya berkomunikasi dengan salah seorang warga Ya. yang ia pernah berada satu rumah sakit dengan 2 orang yang positif corona, namun tidak ketemu, tidak kontak, tapi pernah berada dalam satu waktu yang sama, satu rumah sakit di hari yang sama meskipun tidak pernah bertemu. Dan hari ini ia mencoba memeriksakan di RSPAD namun dibatasi 25 orang per hari. Saya ingin tanya, di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur juga ada pembatasan, Bu? Kita tetap ada pembatasan karena memang Berapa orang? kita tidak pakai batasan jumlah, tapi kita melihat dari kemampuan kita untuk memeriksa. Oh, oke. Kalau sampai semalam kami masih menerima kasus-kasus semacam itu untuk kami layani sampai jam 1 malam. Luar biasa. Jadi memang dokter lembur semua ini, Bu? Iya, jadi dokter jaga sampai benar-benar lembur, semua petugas yang lain juga memang cukup lembur, dan ini memang kita terpaksa tidak bisa juga menolak meskipun itu sudah overtime, tapi per hari ini kita mencoba mengatur karena kasihan juga ya dokternya. Artinya Betul. kan kita juga manusia yang bertugas dan besok paginya kami tetap harus bertugas gitu. Jadi memang Besok itu pagi, makanya kita batasi. jadi jam 1 pagi, besok pagi tetap harus bertugas. Iya. Jadi hanya istirahat beberapa jam, jangannya nanti dokter sakit. Jangan sampai. Ya, makanya per malam ini kami mengatur maksimal adalah jam 8 malam pendaftaran sampai jam 10 malam. Karena begini ya, kalau menurut saya masyarakat juga perlu tahu, tidak usah terlalu khawatir ketika Betul, belum ada gejala. Betul. Nah, yang banyak datang kemarin adalah salah satunya adalah kekhawatiran dari beberapa perusahaan, karyawannya tinggal berdekatan atau hanya lewat depan rumah sakit yang pasien sebelumnya mengalami Di mitra keluarga dirawat ya di mitra keluarga, dia hanya lewat depan rumah sakit Udah itu ketakutan. pun udah ketakutan datang, dan dia dalam keadaan sehat. Kalau menurut saya harusnya ini tidak Betul. perlu terjadi. Secara Jadi, logika kedokteran mustahil untuk Iya, terkena begitu. kemudian Tapi kalau begini. saya harus sampaikan, Bu, tadi disebutkan ia pernah 1 hari bersamaan, dalam artian 1 hari yang sama ya, 1 hari yang sama, tapi tidak kontak, tidak ketemu dengan 2 pasien positif ini. Tapi berada di rumah sakit, di klinik yang sama. Lalu kemudian beberapa saat setelah itu ia mengalami demam selama 1 pekan karena flu. Demamnya itu karena flu yang ia rasakan tadi. Kalau flu kan memang biasa agak linu-linu dan lain sebagainya. Nah, apakah itu termasuk orang yang wajib diperiksakan atau tidak semuanya? Karena nggak pernah ketemu juga.
Ya, sebenarnya kalau benar-benar tidak pernah ketemu, tidak ada dalam Walaupun suatu dalam ruangan, klinik yang bukan sama, dalam seseorang hari yang harus sama? kita takutkan gitu ya. Karena gini, kecuali memang dia berada dalam misalnya nih, pasiennya ada duduk di klinik, kemudian dia ada datang lagi ke klinik. Meskipun dia tidak kontak langsung, itu tetap boleh melakukan pemeriksaan kewaspadaan. Hmm. Tetapi nggak usah paniknya tuh dalam arti begini, dia bisa memantau dirinya apakah dia mengalami flu biasa. Apalagi dia berada di rumah sakit karena memang sudah sakit kan sebelum Iya, iya, berkontak iya. pun dia sudah sakit. Jadi itu yang juga harus diketahui dan dipantau. Tidak perlu terlalu terburu-buru sampai malam hari datang ke rumah sakit menyerbu itu juga Ini nggak sekarang perlu. juga karena dia coba untuk ke RSPAD dia tidak ada pembatasan, dia menuju sekarang ke RSPI RSPI. Sulianti Saroso, meskipun juga tidak ada kejelasan apakah bisa langsung diperiksa atau tidak, tapi informasi selalu kemudian menceritakan soal RSPI Sulianti Saroso, jadi kemungkinan ia punya harapan di sana. Kalau ibu sebagai seorang dokter ahli yang tadi mendengar cerita saya seperti itu, apakah ia seharusnya memeriksakan atau tidak untuk kasus orang ini? Kalau pada kasus orang ini kalau benar-benar tidak ada kontak dalam satu waktu ya, dalam kurun waktu misalnya 2 jam 3 jam di klinik itu dengan kontak yang sama, saya rasa tidak Tidak perlu. Cukup dan gini sebenarnya Jadi harus ketemu kontak dulu, Bu. Iya, Walaupun di dan- ruangan yang sama tapi tidak pernah bertemu, nggak usah khawatir. jadi gini, kontak erat itu kita berjarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itulah kontak erat. Oke. Itulah di situ yang kita memang mengharuskan orang yang seperti ini melakukan pengawasan. Oke. Ya, itu pun pada petugas kesehatan sekalipun yang merawat pasien, kita meminta pertama memang mereka kita kelompokkan ke dalam orang dengan pemantauan. Pengertian orang dengan pemantauan adalah mereka punya risiko, tapi mereka belum punya gejala. Oke. Nah, pada yang seperti ini, yang dilakukan pun kita tidak memeriksa. Saat ini kita belum memeriksa karena belum diberikan polisi untuk memeriksa. Tetapi kita minta dia memantau. Dan ini dibantu oleh Dinas Kesehatan setempat Oke. untuk dipantau hari ke hari. Tapi dia diminta untuk isolasi di rumah. Jadi dia tidak kemana-mana. Self-quarantine. Self quarantine. Jadi di dalam rumah dia membatasi kontak dengan orang lain. Kemudian petugas kesehatan akan memantau Oke. hari ke hari. Dan ketika ada perburukan dia menghubungi petugas kesehatan biar dijemput untuk dilakukan pemeriksaan. Memang seperti ini ya. Yang terbaik sebenarnya kalau menurut saya ya, yang terbaik dia boleh dilakukan pemeriksaan karena dia orang yang berada dalam risiko. Dan ini yang belum memang dilakukan. Kalau menurut saya mungkin kewaspadaan kita harus naik sehingga orang-orang yang berisiko seperti ini lebih baik diperiksa sehingga dia pun ada kepastian apakah dia negatif ataupun dia positif. Meskipun kalau tidak pernah kontak ya nggak usah khawatir juga. Enggak, makanya bukan yang pada tidak pernah kontak, pada petugas yang memang merawat pasien tersebut. Oh, Tapi petugas. kalau pada orang contoh yang tadi itu tidak perlu. Ibu yakin sekali bahwa Iya, yang dia seperti perlu kasus memantau tadi tidak dirinya. perlu. Iya, tidak perlu. Tapi Oke. kalau tadi saya katakan kepada petugas yang merawat pasien tersebut. Saya minta kamera untuk kemudian ke Ibu. Saya ingin penegasan dari Ibu. Karena ini banyak kemudian hari ini kita melihat bahwa orang secara psikologis tidak tenang. Karena ia mungkin tadi seperti melewati rumah sakit yang pernah merawat positif virus corona misalnya. Atau misalnya pernah menjadi tetangga atau katakanlah pernah interaksi tapi kemudian tidak pernah bertemu, hanya berada di ruangan yang sama pada hari yang sama. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Tidak perlu khawatir bahwa itu kemudian secara Ya. kedokteran negatif, logikanya mustahil untuk terkena virus corona. Apa yang bisa disampaikan Ibu? Jadi begini, khusus untuk yang pada orang yang tidak pernah kontak erat, tidak pernah juga berinteraksi, tidak pernah berada dalam ruangan yang sama berdekatan dengan jarak 2 meter, sebenarnya tidak perlu khawatir. Oke. Tetap dia mewaspadai dirinya untuk segala kondisi penyakit saja, tapi tidak perlu khawatir harus langsung diperiksa, itu tidak perlu. Yang harus khawatir dan memang itu sudah diantisipasi adalah orang yang memang merawat dan berada dekat dengan jarak yang dimaksud dengan itu 1 meter sampai 2 meter itu yang termasuk dekat. Kalaupun di depan rumah, dia tinggal di depan rumah. Saya tahu ada juga pertanyaan ke saya yang tetangga depan rumah, tapi ternyata tidak pernah berinteraksi. Jadi si sakit ini pun tidak pernah keluar rumah, dia tidak pernah berinteraksi, maka itu juga tidak perlu khawatir. Jadi memang yang benar-benar berinteraksi. Ya, tapi menariknya Mas Aiman, Ya. ini kalau kasus Ibu tadi yang dari Depok, dari mana tadi, Jabodetabek tadi? Depok. Ya,
beliau ini kan tidak tahu orangnya seperti apa. Beliau mengatakan bahwa saya ini tidak tahu apakah saya itu berkontak dengan orang ini atau tidak, karena tidak pernah tahu orangnya yang terkena itu seperti apa, walaupun memang di rumah sakit yang sama gitu. Nah masalahnya kan seperti itu, bisa jadi kan dalam satu tempat tapi kan tidak saling tahu siapa orang itu. Nah kecuali kalau sudah saling tahu, oh Baik, dia yang kalau kena. gitu saya bilang katakan ini masalah gejala. Ya. Tadi disampaikan juga ia mengalami flu selama 1 pekan dengan demam selama 1 pekan dan juga batuk. Kalau saya yang awam demam 1 pekan, flu 1 pekan memang biasa seperti itu. Butuh tidur. Tapi, butuh tidur. Tapi saya tanya apakah kemudian hari ini masih demam, ia merasakan masih linu karena flu-nya, tapi bukan demam tinggi. Apakah itu juga kemudian menjadi kekhawatiran bahwa ia harus diperiksa terkait corona? Kalau memang itu boleh saja ya. Yang perlu diperhatikan juga memang corona pun gejalanya sama seperti kasus yang lain. Jadi mau tidak mau memang harus kalau dia merasa karena dia tidak kenal, dia tidak tahu dia kontak atau tidak karena berada dalam rumah sakit, boleh saja dia memeriksakan. Tapi yang harus diwaspadai adalah apakah dia mengalami perburukan. Ini juga salah satu tanda corona adalah dia mudah mengalami perburukan. Semakin parah. Iya, semakin parah gitu. Ini yang sebenarnya sangat dikhawatirkan. Kalau tadi 1 pekan memang ada kekhawatiran Bu ya? 1 pekan kalau cenderung membaik. Oke. Nah, itu juga yang harus Jadi itu yang paling penting. Flu 1 pekan boleh, tapi ada perbaikan nggak? memburuk gitu, bukan membaik. Itu yang harus Oke, kita perhatikan. jadi kalau flu 1 pekan nggak usah khawatir juga. Tapi kalau seandainya memburuk baru itu kemudian ada Iya, itu sesuatu. juga Tapi harus kalau kita makin membaik 1 pekan dari hari ke hari, misalnya hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 makin membaik meskipun masih flu, Iya. maka nggak usah khawatir. Ya. Dan saya harus tanyakan Bu, bahwa flu biasa justru tingkat kematiannya lebih tinggi ketimbang corona? Sebenarnya tidak juga, karena flu biasa self-limited. Jadi tingkat kematian Ini yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan terkait ini? flu biasa tingkat kematian tidak seperti corona, bahkan sangat jarang tingkat kematian. Yang dimaksud flu biasa tuh kalau kita harus dibedakan influenza atau flu. Kalau influenza biasa itu juga bukan berarti tingkat kematiannya lebih tinggi, tidak juga. Oke, baik. Kita akan segera kembali saudara.